Shalom adik-adik. Oke, udah hari Minggu aja nih Kak Tata. Wah, iya Hari Kak. ini Kak Tata apa kabarnya? Wah, puji Tuhan luar biasa dong. Kalau Kak Pina Wah, gimana? Puji Tuhan luar biasa nih, kelihatan kan bahagia Wah. banget meskipun ketutupan masker nih, matanya rada sipit-sipit gitu. Kan seneng loh senyum terus. Adik-adik gimana nih hari ini kabarnya? Yang luar biasa bisa tunjukin 2 jempolnya dong. Oke yuk kita mau siapkan diri, kita mau bangkit berdiri. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau beribadah. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk menyertai tidur kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami bisa bangun dengan sukacita. Karena hari ini kami mau siap beribadah kepadamu Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang siapkan diri kami juga Tuhan. Untuk menerima firman-Mu nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk adik-adik yang udah siap buat memuji Tuhan. Sama-sama nyatakan amin. Oke, di sini adik-adik siapa yang bersuka cita di hari ini bisa lambaikan tangannya. Woo! Oke, yang bersuka cita mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yuk Oke Kak. Kak. Bisa sambil tepuk tangan ya adik-adik. Mari sama-sama kita nyatakan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan saya ini anaknya Tuhan, mari kita bersukaria. Saya ini anaknya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Ayo kita sama-sama lompat lebih lagi. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan dari awal. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Kamu ini anaknya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama nyatakan. Bersuka. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kakak percaya kita di sini masih semangat ya, amin. Iya dong Kak Tata. Oke, yuk yang masih semangat kita ajak untuk sama-sama nyanyikan pujian ini. Yuk Kak. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita sama-sama katakan dari awal. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Suka
sukacitaku kini penuh. Sama-sama kita katakan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Ke atas, ke depan, ke belakang. Pam 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 pam. Sama-sama kita katakan dari awal. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sungai kehidupan. Ke depan lagi, ke belakang, kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, Pam 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 pam. beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Susah ya kata-kata ya. Iya kan. Susah gitu loh. Adik-adik gimana? Udah gimana nih? Capek enggak nih? Pastinya belum ya. Kayaknya Kapina aja nih yang udah rada lumayan berumur gitu ya. Capek gitu ya dari tadi. Oke. Yuk adik-adik, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau lebih lagi serius sama Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak. Siapa yang di sini adik-adik mau lebih lagi buat nyerahin sepenuhnya hidup sama Tuhan? Bisa angkat tangannya. Kakak gak tahu adik-adik di rumah mau serius atau enggak, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu adik-adik, ini Tuhan, ini Pina Tuhan yang mau terus dipimpin hidupnya sama Engkau Yesus. Nah kakak ajak adik-adik yang mau. Adik-adik yang mau sambil angkat tangan, kita mau nyanyikan pujian ini. Nyanyikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Nyatakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dari awal lagi nyanyikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yuk adik-adik kita mau undang Tuhan buat masuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Untuk memimpin dan menuntun Yesus. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik yang mau undang Yesus, panggil Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Yes, undang nama Yesus. undang, Masuk dalam hati.
hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Nyatakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik yang mau lebih lagi serius, sambil angkat kedua tangan nyatakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil nama Yesus adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Nyatakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sekali lagi nyatakan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Yes Tuhan, ini kami Bapak anak-anak-Mu yang mau terus mengundang, yang mau terus memanggil nama-Mu Tuhan, untuk terus berkarya, untuk terus memimpin setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan, agar kami mau mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu dan kami mau menerimanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk adik-adik yang siap buat dengerin firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita ketemu lagi di minggu pertama di bulan Februari. Gimana kabar adik-adik? Masih tetap semangat kan? Wah, pastinya harus tetap semangat dong. Nah, hari ini Kak Uli mau cerita tentang seorang yang bersemangat untuk menceritakan firman Tuhan adik-adik. Coba tebak siapa dia? Ada yang tahu? Kayaknya Kak Uli kasih kisi-kisi dulu ya, atau cluenya nih. Cluenya itu adalah dia dulu adalah orang yang paling jahat. Dia menganiaya orang yang percaya sama Tuhan loh, atau orang Kristen. Tapi akhirnya dia bertobat adik-adik karena perjumpaan dengan Tuhan. Nah, siapa yang tahu? Siapa? Ya, benar banget. Namanya adalah Paulus. Nah, ketika mengenal Tuhan nih, hidup Paulus berubah adik-adik. Yang tadinya jahat, yang tadinya gak baik, dia akhirnya hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, Paulus merasa sangat bersyukur mengenal Tuhan Yesus. Dia merasa bersuka cita dan damai sejahtera setelah percaya pada Tuhan. Meskipun menghadapi banyak sekali tantangan, meskipun dia pernah ditangkap nih, terus dia apa? Diadili, tapi dia dibebasin adik-adik. Paulus juga melihat banyak mukjizat loh dan pertolongan Tuhan. Karena itu dia sangat bersemangat untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dia mau orang lain juga merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebagai anak-anaknya Tuhan nih, kita harus memiliki semangat. Semangat itu membuat orang juga lebih semangat loh adik-adik, tegar, kuat, terus tangguh. Nah, orang yang bersemangat enggak takut pada tantangan, meskipun banyak sekali proses dan tantangan, apalagi yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus tetap bersemangat menceritakan tentang Tuhan ke orang-orang. Nah, adik-adik, semangat itu menular ternyata pada anak didiknya,
yaitu Timotius. Bahkan pada orang yang baru percaya pada Tuhan Yesus. Tahu nggak, Lydia penjual kain ungu setelah mendengar tentang Tuhan Yesus, Lydia dan keluarganya juga percaya sama Tuhan. Dan mereka semangat untuk memberitakan Injil atau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Wah, keren banget ya adik-adik. Itu dia ceritanya adik-adik. Dari yang tadinya nggak suka sama orang Kristen atau orang percaya, sampai akhirnya dia suka dan percaya sama Tuhan. Nah adik-adik, pertanyaannya nih, Kak gimana sih agar kita punya semangat? Kak Uli mau kasih 3 hal. Yang pertama, semangat didapat dari Tuhan lewat saat teduh. Ingat ya, yang pertama, semangat didapat dari Tuhan lewat saat teduh. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Di Yesaya 50 ayat 4b, bunyinya gini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah adik-adik, pernah gak adik-adik merasa gak punya semangat? Aduh lemes, aduh kok kayaknya gini terus ya, males ngapa-ngapain, males ngelakuin sesuatu, males ngerjain PR, terus apalagi males ngelakuin banyak hal. Nah adik-adik, kita diingetin lagi nih, untuk kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk kita mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat kita. Nah adik-adik harus rajin saat teduh ya. Dan yang kedua nih, Kak Uli mau kasih tahu, yang kedua, gimana sih biar tetap semangat? Yang kedua gini, punya tujuan. Adik-adik harus punya tujuan seperti Paulus, punya tujuan untuk membuat banyak orang percaya sama Tuhan. Misal, nih adik-adik bisa kesaksian loh lewat hidup adik-adik, ke teman-teman adik-adik, bahkan lewat perbuatan adik-adik biar mereka percaya sama Tuhan. Nah, terus apalagi Kak? Sebagai pelajar nih, adik-adik harus rajin belajar. Gak boleh males, gak boleh nunda-nunda ngerjain tugasnya. Nah, itu harus kita lakukan ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah minta pimpinan Roh Kudus. Nah, ini yang paling penting adik-adik. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Setelah kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita punya tujuan. Dan yang ketiga adalah gini, kita minta pimpinan Roh Kudus. Nah, waktu itu Paulus selalu hidup minta pimpinan Roh Kudus adik-adik. Dia enggak pergi ke tempat-tempat yang enggak diizinkan oleh Roh Kudus. Nah, kenapa Paulus bisa peka atau bisa mendengar suara Roh Kudus? Karena yang pertama tadi, dia dekat dengan Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Nah adik-adik, dalam segala hal kita harus minta pimpinan Roh Kudus ya. Nah sekarang kita mau lihat video yang satu ini. Nah, tentang apa ya? Siapa yang pernah makan buah kurma? Atau siapa yang pernah melihat pertumbuhan atau cara tumbuh buah kurma? Nah kita lihat ya. Itu adik-adik, itulah buah kurma atau itulah proses pertumbuhan buah kurma.
Nah seperti itulah orang percaya dan bergantung pada Tuhan. Sama seperti Paulus tadi, semakin ditekan dia semakin bertumbuh, dia semakin semangat untuk menceritakan firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Oli mau kasih tahu nih, kalau adik-adik pengen berprestasi atau pengen ngelakuin banyak hal, pengen dapat banyak hal, kita harus semangat, gak boleh banyak ngeluh. Justru semakin banyak tantangan yang kita hadapi, kita harus berusaha sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Nah, yang terakhir nih adik-adik, di Yesaya 40 ayat 31 bilang gini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi yang terakhir adik-adik, kita harus menanti-nantikan Tuhan, dekat sama Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan baru, supaya kita mendapatkan semangat yang baru. Oke, amin buat firman Tuhan hari ini. Yuk, sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan tentang Paulus Tuhan yang bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Biar kami Tuhan tetap mempunyai semangat seperti Paulus, seperti Timotius Tuhan, seperti Lydia yang semangat untuk mengenal Tuhan Yesus dan kami semangat untuk melakukan segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita tadi udah dengerin firman Tuhan nih. Dan sekarang saatnya kita mau kasih pengumuman nih. Silakan Kak Tata. Oke, pengumuman yang pertama ada Cool Kids setiap hari Jumat jam 5 sore lewat Zoom meeting ya adik-adik. Dan yang kedua ada Music Zone setiap hari Sabtu jam 2 siang. Nah buat adik-adik yang rindu untuk pelayanan bisa hubungi Kak Noel ya. Dan info sedikit nih buat Music Zone yang hari Sabtu jam 2 ini dilaksanakan secara onsite nih adik-adik. Jadi buat teman-teman bisa hadir ya Kak Tata ya. Iya Kak. Nah Kak Pina nih punya pengumuman yang spektakuler gitu loh Kak Tata. Apa itu Kak? Adik-adik bisa nebak gak kira-kira apa Kak? Kayaknya gak bisa nih. Kak Tata juga gimana? Aduh. Enggak ya, belum bisa ya, belum tahu ya Kak. Iya nih. Nah di minggu depan ibadah 2K akan diadakan secara onsite nih Kak. Wah. Jadi ibadah 2K itu akan diadakan secara onsite nih. Di hari Minggu jam 9 pagi. Nah buat adik-adik tapi ada syaratnya nih. Jadi untuk kelas besar umur 8 sampai 11 tahun nih. Nah terus ada syaratnya juga nih Kak. Apa tuh Kak? Harus minimal vaksin dosis yang pertama. Nah dan harus download aplikasi GBI Haleluya Kak. Jadi kalau misal kita nih mau datang ibadah, kita harus booking dulu nih Kak lewat aplikasinya. Nah terus kalau buat adik-adik yang kelas kecil, aku belum umur 8 tahun Kak, atau Kak aku belum vaksin Kak. Nah itu bisa lewat ibadah Zoom, lewat Zoom meeting ibadahnya Kak. Nah nanti untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Kak Uli atau ada di Instagram kingskids_2k. Jadi adik-adik jangan lupa follow Instagramnya ya dan terus pantengin tuh. Ada info baru apa tuh Kak. Oke Kak Tata ada pengumuman tambahan lagi? Kayaknya enggak ada Cukup loh Kak. ya Kak, dari Kak Pina juga cukup. Sekian ibadah 2K hari ini, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.